Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya memberikan sedikit informasi mengenai beberapa tipe artikel yang sekarang ini berkembang dalam jurnal-jurnal internasional. Untuk tipe yang pertama ini semuanya sudah pada tahu lah, ini ada research paper, adalah jenis artikel yang paling umum dan paling sering kita tulis atau kita baca di jurnal-jurnal itu. Jadi research paper ini merupakan artikel lengkap yang berisi introduction, kemudian ada literatur review, ada metode, ada hasil, kemudian ada diskusi dan konklusi. Jadi ini adalah tipe artikel lengkap yang memang paling populer dan paling banyak dipublish oleh jurnal. Tipe kedua ini adalah tipe ringkas dari yang sebelumnya, research paper. Jadi biasanya short report atau biasa disebut sebagai brief communication. Ini adalah versi ringkas atau versi sementara dari research paper yang merupakan keseluruhan dari hasil penelitian. Jadi ini juga kadang-kadang kalau seandainya kita meneliti dan itu masih berproses, ini juga bisa kita laporkan dalam brief communication atau short report ini. Berikutnya adalah book review. Saya pikir teman-teman semua sudah paham mengenai book review, karena di jurnal-jurnal nasional kita pun ada banyak artikel mengenai book review. Jadi ini sebetulnya si penulis atau kita ketika kita ingin menjelaskan sebuah buku, bisa buku lama atau buku baru yang baru terbit, yang pasti biasanya buku-buku populer yang direview oleh penulis. Untuk tipe case report ini biasanya sering untuk untuk riset-riset di bidang kesehatan. Case report ini sendiri kalau dalam studi di bidang kesehatan bisa juga disebut sebagai laporan kasus medis atau studi kasus klinis. Ini biasanya melaporkan sebuah riset dari pasien tunggal. Contohnya misalnya ditemukan penyakit baru dan di situ akan dijelaskan mengenai gejala, tanda, diagnosis, pengobatan, tindak lanjut dari pasien. Ini memang lebih banyak dipakai untuk riset kesehatan. Review artikel ini salah satu tipe yang sekarang juga sedang populer. Ini biasanya memberikan analisis kritis dan konstruktif. Jadi berdasarkan literatur yang sudah ada. Ada 3 jenis dalam artikel tipe ini, yaitu yang sering kita baca itu adalah literatur review, kemudian ada systematic review atau systematic literature review, dan yang terakhir itu adalah meta analisis. Mungkin yang masih jarang kita temui untuk di Indonesia itu adalah meta analisis. Untuk yang tipe ini, metodologi atau method ini termasuk relatif baru gitu. Jadi belum banyak juga jurnal yang menerima artikel tipe ini, tapi saya lihat di Elsevier itu ada namanya Method X. Nah, di jurnal Method X itu biasanya si penulis itu memberikan penjelasan mengenai metode, tes, atau prosedur eksperimental baru. Jadi misalnya kita meneliti tentang suatu isu dan kita menggunakan metode baru. Biasanya tipe-tipe seperti itulah yang kemungkinan besar akan diterima oleh jurnal. Setelah metode ada dataset atau data in brief. Kalau di Elsevier itu nama jurnalnya data in brief. Ini berisi mengenai data saja. Jadi data biasanya ditambahkan dengan analisis deskriptif, tapi bagian terpenting dari tipe ini adalah proses pengambilan datanya. Saya pernah mengirim artikel ke jurnal data in brief di Elsevier, dan itu memang mereka sangat concern pada etika dan proses pengumpulan datanya. Sementara untuk analisisnya sendiri itu cuma menampilkan hasil analisis deskriptif tanpa memberikan kesimpulan apa-apa. Dengan banyaknya peluang atau tipe artikel yang sekarang ini diakomodasi oleh jurnal, maka dalam satu kali penelitian kita bisa
membuat laporan dalam 3 bentuk, yaitu research paper ini adalah bentuk fullnya, kemudian data in brief atau data science ini adalah cuma laporan mengenai data dan analisisnya adalah deskriptif, dan satu lagi adalah laporan dalam bentuk method ini adalah artikel dalam bentuk informasi mengenai metode yang kita gunakan. Ini 3 ini bisa kita submit sekaligus, sehingga dalam sekali riset kita bisa mempublikasikan 3 jenis tipe artikel dalam waktu yang bersamaan. Sekian video singkat ini. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya di nomor WA yang terlihat di layar. Tetap sehat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.